Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gavila Pratama dengan NIM 2365 1254151. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya kerjakan selama magang bersama dengan rekan tim saya, yaitu proyek web koran digital yang dimana web ini merupakan web untuk fraksi PSI Surabaya DPRD Surabaya. Web ini sendiri digunakan untuk publikasi berita, baik berita umum maupun tentang partai itu sendiri. Dan web ini dibuat menggunakan framework Laravel 12 dan untuk AI service-nya menggunakan bahasa API Python 3.10 ke atas. Web ini sendiri memiliki role pengelola ada 3, yaitu yang pertama ada admin untuk mengelola seluruh web ini, kemudian ada author yang bertugas untuk menuliskan berita, kemudian yang ketiga ada redaktur yang bertugas untuk melakukan review dan menentukan apakah suatu berita layak untuk dipublikasikan atau tidak. Lalu ada role keempat yang dimana bukan merupakan pengelola tetapi mayoritas digunakan oleh semua orang, yaitu user yang dapat digunakan untuk membaca berita dan lain sebagainya. Karena keterbatasan waktu presentasi yang cukup singkat, saya akan menjelaskan dari sudut pandang admin yang dimana admin ini memiliki seluruh fitur yang ada di web ini. Untuk pertama-tama, fitur yang ada pada web ini yang dapat digunakan oleh semua orang yaitu hybrid search. Hybrid search ini memungkinkan semua orang untuk mencari berita, namun dengan toleransi tipe dalam mencari berita. Sebagai contoh, jika kita mencari kata keyword Surabaya, beritanya akan muncul seperti ini. Dan begitu pula jika kita mengalami tipe minor seperti ini, Surabaya. Berita yang muncul akan tetap sama. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan fitur hybrid search ini menggunakan fitur preprocessing menggunakan tokenisasi, kemudian stop words, dan juga stemming, yang dimana setelah dilakukan preprocessing, dilakukan processing menggunakan TF-IDF, BM25, dan juga fuzzy matching menggunakan Rapid Fuzz BM25S. Kemudian setelah itu untuk mempercepat proses preprocessing yang terkenal lama, kami memindahkan hotpad-nya menggunakan komputasinya menggunakan Cython. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan mencoba klik sebuah berita. Di sini terdapat fitur rekomendasi yang dimana rekomendasi diberikan kepada pengguna. Terdapat 5, 3 diantaranya memiliki kategori yang sama dan 2 diantaranya memiliki kategori yang berbeda, namun paling relevan dengan artikel ini. Rekomendasi ini dimungkinkan terjadi dikarenakan kami menggunakan algoritma content based via cosine similarity TF-IDF, lalu dipadukan dengan log interaksi pembaca menggunakan atau biasa disebut dengan collaborative filtering. Untuk mengatasi berita yang agar tidak itu-itu saja atau monoton dalam artian sama, tidak memiliki variasi, kami menggunakan MMR yaitu Maximal Marginal Relevance agar berita tetap memiliki variasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pergi ke dashboard untuk ke fitur selanjutnya. Pada bagian ini terdapat fitur Generate Insight yang dapat digunakan oleh admin, di mana untuk yang pertama terdapat prediksi tren traffic berita yang akan muncul 7 hari ke depan. Fitur ini menggunakan time series forecasting dan menggunakan model auto ETS triple A dipadukan dengan Dembed. Kemudian sebagai fallback, jika saja beberapa berita tidak memiliki kunjungan sama sekali dan ketika dilakukan prediksi menggunakan triple A dipadukan dengan Dembed menghasilkan hasil yang negatif, maka akan digunakan fallback yaitu model auto ETS ANN seperti itu. Kemudian ada fitur pendeteksi anomali trafik pada bagian ini, di mana fitur ini menggunakan fitur Modified Z-Score yang sangat tangguh dan baik dalam mendeteksi anomali. Sehingga dapat dikatakan terdapat anomali atau outlier jika skor Modified Z-Score-nya di atas 3,5 atau skornya atau outlier-nya melebihi batas dari IQR itu sendiri. Kemudian terdapat fitur pola asosiasi yang dimana mendeteksi korelasi atau asosiasi setiap pembaca yang membaca artikel menggunakan algoritma market based analysis, di mana menggunakan matriks confidence level, lalu conviction, support, dan juga hanya 3 itu saja. Yang dimana di sini bisa kita lihat terdapat 50% pembaca politik, juga membaca nasional, dan lain sebagainya. Setelah data ke pengunjung, kemudian anomali dan juga pola asosiasi tersebut
selanjutnya akan diberikan kepada AI GPT OSS 120B via Cerebras dan akan memberikan rekomendasi strategis AI. Di sini dapat membantu admin untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Seperti sebagai contoh, memposting suatu berita yang akan trending berdasarkan forecasting dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk fitur selanjutnya terdapat fitur OCR yang dimana dapat digunakan untuk scan PDF maupun gambar. Namun untuk mempersingkat waktu kita menggunakan contoh surat pengunduran diri. Fitur ini sendiri menggunakan fitur YOLO V8 untuk melakukan pemetaan, kemudian diproses menggunakan Rapid OCR model PP OCR V5, dan kemudian dilakukan penulisan agar seperti ini menggunakan wideband ditambah dengan X-gap reconstruction seperti itu. Kemudian untuk analisis sentimennya, di sini bisa kita lihat jika suatu komentar ingin dilakukan analisis untuk menentukan apakah komentar tersebut termasuk positif, negatif. Di sini kami menggunakan dua model, namun yang primary menggunakan Indo per tweet INT8 kuantisasi, dan untuk classifier head-nya menggunakan menggunakan Indo per tweet FP32 seperti itu. Sebagai contoh di sini kita memiliki suatu berita, kemudian kita akan lakukan analisis menggunakan model AI tersebut. Ya, seperti ini hasilnya positif. Dan jika confidence-nya di bawah 0,65 maka akan dituliskan bahwa perlu dilakukan pengecekan atau validasi menggunakan LLM. Di sini bisa kita lihat di mana LLM ini sendiri menggunakan GPT OSS 120B via Cerebras seperti itu. Dan juga admin bisa menentukan secara manual apakah ini positif, negatif, dapat melakukan validasi secara manual seperti itu. Kita akan lanjut ke manajemen user. Ini sudah tidak ada. Ya, untuk OCR-nya sendiri kami menggunakan Rapid OCR dikarenakan Rapid OCR lebih ringan dan dapat digunakan di server. Karena jika menggunakan pedal OCR akan cukup berat dan memakan biaya yang cukup besar untuk servernya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.